warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kuliah fikih pada hari Jumat ini. Selawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para tabi'in. Semoga kelak kita diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembahasan tentang materi kitab Bidayatul Hidayah, marilah kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik Rumaisya dan sari tilawah oleh Eyang Ma. Kepada adik Ica dan Eyang Ma, waktu dan tempat dipersilahkan. Sari tilawahnya ganti dengan Umi Tini, Mifita. Oh, baik. Sari tilawah oleh Umi Tini. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang sekutu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah, materi ke-26 sampai ke-30. Untuk materi ke-26 akan disampaikan oleh Umi Tini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Masya Allah, langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi dimakasih sebelumnya saya minta maaf ya Bu Ustazah dan sahabat Bila. Kedua anak ini ada pemanggi, saya nggak sempat lihat di referensi dari
Google ya, Hidayat atau dan lainnya. Saya hanya dari ini aja Pak, Hidayatul Hidayah, dan sedikit tambahan dari kajian yang saya pernah dengar, saya pernah ikuti di masyarakat. Itu aja ya. Baik, saya akan mulai di bab 26, adab mandi. Ini adab mandi, tapi bukan mandi biasa ya, mandi yang mandi wajib. Yang saya nggak bisa baca karena adab mandi, adabnya mandi. Ketika engkau lagi junub sebab mimpi basah atau sebab hubungan badan, maka ambillah wadah ke tempat mandi. Pertama kali basuhlah kedua tanganmu 3 kali dan hilangkanlah kotoran-kotoran yang ada di badanmu. Kemudian berwudulah seperti wudhu untuk orang yang sholat yang telah diterangkan di depan beserta seluruh doa-doanya. Dan akhirkanlah membasuh kedua telapak kakimu agar tidak menyia-nyiakan airnya. Ketika selesai dari wudhu, siramkanlah air ke kepalamu 3 kali, dan saat itu engkau berniat menghilangkan hadas dari janabat. Kemudian siramkanlah air ke sebelah tubuhmu yang kanan 3 kali, kemudian yang sebelah kiri 3 kali juga. Kemudian sebelah yang depan 3 kali juga, yang belakangnya badanmu 3 kali. Selai-selailah rambut kepalamu dan juga jenggotmu ya untuk laki-laki. Sampaikanlah airnya ke lipatan-lipatan badan dan juga tempat tumbuhnya rambut yang tipis maupun rambut yang tebal. Berhati-hatilah dari sentuhannya zakarmu setelah wudhu. Jika tanganmu menyentuhnya, maka ulangilah wudhumu. Yang diwajibkan dalam mandi tersebut adalah niat, menghilangkan najis, dan meratakan air ke seluruh badan. Yang diwajibkan dalam wudhu adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya, semuanya sekali, beserta niat dan tartib sesuai urutan ya. Dan yang selain hal tersebut, hukumnya sunnah muakkad dan fadilahnya banyak serta berpahala besar. Yang menganggapnya enteng akan hukum. Bahkan kesunahan tersebut hampir mendekati asalnya kewajiban. Karena sesungguhnya yang sunah-sunah itu untuk menambah yang fardu-fardu. Ya, dilihat dari ini emang ini sebenarnya sunnah muakkad, tapi sunnah muakkad itu hampir mendekati wajib yang emang harus dilakukan. Cuman yang ini akan saya tambahkan, kalau yang membuat mandi wajib jadi dasar itu ternyata sampo dan sabun itu menjadi dasar yang saya baru tahu ya, tahu ya mungkin saja bisa nambahkan, karena akan mengubah sifat air ya, jadi tidak suci ya. Dikhawatirkan membuat air jadi tidak bersih, sabun dan sampo. Tapi selama ini saya selalu dengan sabun dan sampo. Ini baru tahu, namun kayak juga agak ini perlu pencerahan dari ustazah ya. Kemudian saat membersihkan hadas dengan air yang digunakan untuk junub itu harus bersih tanpa dipakai yang sampo atau sabun. Tapi itu boleh dipakai setelah semua rangkaian mandi wajib sudah dilakukan. Mungkin setelah itu boleh kita menggunakan sampo atau sabun. Tapi sebelumnya itu tidak digunakan. Nah, mungkin seperti itu aja yang sebagai tambahannya. Mudah-mudahan semua juga udah paham ya. Cuman ini tambahan untuk mandi wajib dan mandi ini ya, mandi syari itu ya kan mandi wajib itu seperti junub ya, setelah berhubungan, setelah haid, nifas, ya mungkin itu ya yang benar harus kita lakukan. Dan satu ya mandi junub itu memang ini untuk yang mungkin karena saya udah nggak haid, mungkin lebih ke mandi junubnya ya. Itu juga kita benar-benar harus lakukan, nggak boleh ditunda. Mungkin setelah itu kita mungkin harus langsung ya. Yang sebab ya, yang saya tahu kalau kita misalnya habis berbuang dulu kita tidur dulu atau apa itu, malaikat tidak akan mendekat. Dan jadi kita harus benar-benar langsung harus mandi, harus bersih. Seperti itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ustazah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang banyak kekurangan dari bahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mifita,
Selanjutnya saya yang baca adab-adab tayamum. Oh, naam, Ukti Afifah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab ke-27 tayamum. Adab-adab tayamum. Adabnya tayamum, jika engkau tidak mampu untuk menggunakan air sebab tidak ada setelah mencari, atau sebab uzur dari sakit, sebab ada yang mencegah dari datangnya air, misalnya karena ada hewan buas atau di penjara, atau airnya ada tapi dibutuhkan untuk minum dahagamu atau dahaga temanmu, atau sebab dimiliki oleh orang lain dan tidak dijual kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga umumnya, atau sebab ada luka atau sakit yang engkau khawatir terhadap dirimu sendiri. Maka bersabarlah hingga masuknya waktu farido atau wajib. Setelah masuk waktu wajib, kemudian tujulah debu yang baik yang ada debunya yang bersih, suci serta lembut. Tempelkanlah kedua telapakmu di debu tersebut dan antara jari-jarimu ditempelkan dan berniatlah untuk kebolehan fardunya sholat. Usaplah wajahmu seluruhnya dengan kedua telapak tangan tadi sekali, dan janganlah engkau membebani sampainya debu ke tempat tumbuhnya rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Kemudian copotlah cincin dan tempelkanlah telapak tanganmu untuk kedua kalinya. Posisi jari-jari dibuka, kemudian usaplah kedua tanganmu beserta kedua sikunya dengan kedua telapak tadi. Jika belum rata, maka tempelkanlah lagi sampai rata dengan kedua telapak tangan tadi. Kemudian usaplah salah satu kedua telapakmu dengan yang lainnya dan usaplah di antara jari-jarimu dengan mensela-selai. Gunakanlah tayamum itu untuk sekali sholat fardu dan sholat sunnah sesukamu, boleh lebih dari sekali. Jika engkau ingin melakukan ibadah fardu untuk kedua kalinya, maka mulailah lagi tayamum yang lain. Hukum bertayamum dan sekaligus adabnya adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran. Ada air pun masih diperbolehkan bertayamum karena sebab sakit atau alasan darurat lainnya. Apalagi tidak ada air, begitulah agama ini tidak hanya mengajarkan hitam putih saja dalam persoalan hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, naam. Selanjutnya Mifita sudah bisa? Mifita. Mifita sedang di perjalanan, Ustazah. Kita lanjut ke Umi Ya, Elinas. saya kan tadi itu sambil jemput katanya. Naam. Ya, lanjut aja. Oh, baik. Umi Elinasti, selanjutnya materi ke-29 dulu. Baik, ya, insya Allah. Setelah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Ustazah wa Ummahat, izin Ana mereview ya. Bahasan tentang adab-adab masuk masjid. Adab-adab masuk masjid beda dengan kita masuk ke rumah ya, mahal. Kalau kita masuk di rumah, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata setan-setan terpental dan setan-setannya berkata tidak ada tempat kita menginap di sini. Beda kalau kita masuk ke masjid, maka masjid itu rumah Allah ya. Maka ada adab-adabnya. Paling tidak kita ada 4 adab masuk masjid, yaitu yang pertama mendahulukan
kaki kanan ya sambil membaca doa, salawat dan doa, kemudian membaca doa, niat itikaf, dan juga sholat sunnah masjid atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Baik dalam kitab Bidayatul Hidayah sini cara masuk masjid. Jika engkau hendak masuk masjid, maka dahulukanlah kaki kanan dan bacalah doa berikut. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya, di sini sangat penting sekali ya kita kalau mau masukin masjid jangan lupa kita membaca doa karena rahmat, pintu-pintu rahmat ini sangat luas ya. Karena di sini berarti luas sekali rahmat itu, pintu-pintu rahmat. Kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah, dan juga bisa juga solusi dari setiap permasalahan hidup kita yang sangat banyak ini ya, insya Allah akan kita dapatkan berkahan ketika kita beriktikaf di masjid. Kemudian kalau engkau melihat di dalam masjid seseorang yang berjual beli, maka katakanlah di dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberi untung dalam perdaganganmu. Nah, di sini dikatakan bahwa karena di dalam masjid tidak boleh ada transaksi jual beli ya. Kita tahu sendiri bahwa masjid itu tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh melakukan transaksi jual beli ataupun tawar menawar, meskipun sama teman sendiri atau teman dekat yang bisa kita ini bisa bertransaksi atau tawar menawar pun tidak boleh. Jadi ya fokus ibadah di situ. Kemudian begitu pula kalau engkau melihat orang yang menanyakan barang hilang di dalam masjid, maka katakanlah di dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Begitu juga perintah Rasulullah SAW. Di sini juga ketika ada orang yang memiliki barang hilang, maka juga tidak boleh kita mengumumkan di masjid ya umat. Maka kita diajarkan dia disuruh mendoakan semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu. Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Itu juga perintah Rasulullah SAW. Jika telah masuk masjid, janganlah engkau duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kecuali engkau dalam keadaan tidak suci atau tidak berkehendak mengerjakan sholat tahiyatul masjid tersebut. Di sini kita sebelum kita duduk, maka kita sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Ketika kita duduk atau sudah duduk, maka kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid lagi. Maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus sholihat sebanyak 3 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya maha suci Allah, segala puji hanya baginya dan tiada Tuhan selain Dia, Dialah yang maha besar. Doa tersebut dibaca cukup 3 kali, ada juga yang mengatakan agar dibaca 4 kali, sementara ulama yang lain merinci jika sedang suci cukup membacanya 1 kali saja, dan jika dalam keadaan hadas maka membacanya 3 kali. Jadi doa ini kita baca 3 kali. Ini ketika kita membaca, ada yang mengatakan 4 kali, ulama yang lain ya. Juga katanya kalau kita dalam keadaan bersuci, di sini dalam keadaan bersuci dari hadas, yaitu kita dalam keadaan wudhu, maka cukup 1 kali saja. Ketika kita berhadas atau tidak dalam keadaan wudhu, maka membacanya 3 kali. Ketika kita membaca doa ini, kita belum sempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kan misalnya kalau ada kajian atau pengajian di dalam masjid, kita sudah mulai atau berlangsung ya umat, maka kita langsung duduk. Ketika kita duduk tidak membaca, tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid yang 2 rakaat ini, maka ini cukup untuk menggantikan sholat sunnah tahiyatul masjid tadi. Pahalanya sama.
Dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 3 kali kalau lagi berhadas, kalau masih dalam keadaan berwudu 1 kali saja sudah cukup. Itu ya. Kemudian ada lagi ini menurut Kiai Haji dan Guru Kiai Haji M. Bakit ya Ummahat, dalam menurut Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tambi Allahu wa Afili menyimpulkan ada 15 perkara yang mesti kita jaga apabila dalam masjid. Ulama lain menyampaikan ada 16 perkara apabila kita jaga 16 perkara. Berarti kita menghormati masjid, dan jika kita menghormati masjid, maka kita akan dihormati oleh punya masjid karena masjid adalah rumah Allah. Jadi insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita masuk ke masjid tadi, membaca doa dan salawat, maka beliau mengajarkan kita memberi salam. Di sana misalnya ada umat yang sedang duduk atau sedang mau mengadakan kajian atau ada di sana, kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam itu kita ucapkanlah salam, ada hadisnya, kepada siapapun, baik orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Maka kita membaca salam. Ketika di dalam masjid orang lagi sholat, maka kita cukup membaca Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Kemudian selanjutnya sholat tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid tadi. Selanjutnya tidak melakukan jual beli atau tawar menawar. Yang ketiga, yang keempat, tidak menghunuskan pedang. Mungkin ada kita orang yang bawa pedang, mungkin jaga-jaga perang atau apa ya, kita nggak tahu ya, Mahat. Jadi ketika kita membawa pedang itu pedangnya disembunyikan, ditutupin, jangan diperlihatkan. Gitu. Selanjutnya tidak mengumumkan barang yang tercicir di masjid atau hilang, karena masjid adalah rumah Allah. Jadi kita tidak boleh mengumumkan barang yang hilang seperti tadi yang sudah disebutkan di awal ya. Tidak menyaringkan suara di masjid selain zikrullah. Juga kita di masjid tidak boleh kalau kita misalnya menyaringkan suara, mungkin bernyanyi atau apa yang tidak bermanfaat ya, karena itu rumah Allah maka kita harus menjaga sikap kita, karena masjid adalah tempat beribadah. Yang selanjutnya 7, tidak boleh bicara dunia politik. Maksudnya di sini tidak boleh bicara tentang dunia, karena masjid tempat beribadah, maka urusan-urusan dunia yang memang urusan dunia, kita bicara selain dengan berzikir kepada Allah, maka itu tidak boleh ya. Dihindari, jangan sampai kita ke masjid tempat beribadah, sementara kita banyak bicara tentang dunia. Masjid itu tidak boleh. Tidak boleh melangkahi bahu-bahu manusia ketika masjid penuh. Di sini tidak boleh melangkahi bahu-bahu manusia, iya maksudnya orang sudah penuh, terus kita melihat itu mau mencari tempat duduk atau bagaimana, kita nyelonong aja mau mencari, kecuali ada sap-sap, banyak sap-sap yang masih kosong, yang memang ada sudah terlihat. Jadi orang sudah fokus beribadah, kita tidak boleh ya melewati. Selanjutnya yang ke-9, tidak boleh berebut tempat. Nah, di sini Ummahat, misalnya kita biasa duduk mau kajian atau apa, mau siap-siap sholat misalnya. Jadi kita tidak boleh berebut tempat misalnya yang dekat tiang, biasanya kan ibu-ibu kita yang sudah nyaman di situ, kita hanya mau duduk di sana atau bagaimana ya. Jadi itu tidak boleh. Dilarang ya. Selanjutnya yang ke-10, tidak boleh mempersempit disab atau saling mempersempit. Ya, pokoknya kalau di masjid kita saling menghormati, tidak boleh seenak kita saja, yang Ummahat tidak boleh saling mempersempit saf. Kemudian yang ke-11,
mengibas depan orang sholat. Kita lewat di depan orang sholat, ya memang kita nggak boleh ya umat ya. Kalau orang sedang sholat, maka kita tidak boleh melewati orang yang sedang sholat itu. Maka ada tunjuk kita disuruh untuk menghalangi pakai tangan ya Ustazah, agar orang tersebut tidak dilewat. Tetapi kalau memang orang yang sholat itu di depan pintu, sementara saf-saf yang lain, makanya kita juga tidak boleh langsung ngambil duduk di depan pintu ya, karena di tempat-tempat yang lain masih banyak yang kosong, jadi kita jangan menghalangi orang yang mau lewat, yang mau sholat. Selanjutnya yang ke-12, meludah di masjid. Tentu tidak boleh ya umat ya kita kalau meludah di masjid. Yang ke-13, membunyikan tangan. Membunyikan tangan ini mungkin ya, karena kita ibadah hindari yang seperti ini ya umat ya. Bunyi-bunyi ya, jadi mengganggu mungkin gitu. Jadi nggak boleh. Yang ke-14, membersihkan najis dalam masjid. Misalkan kita masuk masjid tuh, kita melihat ada najis di situ, kita nggak tahu tuh najis siapa atau apa ya. Pokoknya walaupun bukan najis kita wajib untuk membersihkan ya rumahnya. Kalau kita tahu itu rumah Allah, maka kita wajib membersihkannya, sekalipun itu bukan najis kita. Terus yang ke-15, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Ya, masjid tentu tempat kita mau fokus beribadah tadi ya umat ya. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya ketika kita di dalam masjid, kita hindari bicara yang sia-sia, bicara dunia yang tidak berguna. Jadi kita banyak-banyak manfaatkan waktu berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya yang ke-16, beriktikaf di dalam masjid. Oh ya, yang tadi kita berniat beriktikaf di dalam masjid. Maka seperti misalnya bulan puasa itu ketika niat iktikaf, ya biasanya bapak-bapak atau remaja-remaja yang laki-laki itu ketika berniat beriktikaf di dalam masjid, sudah zikir, sudah ibadah, sudah sholat, misalnya sampai mau sahur semalaman masih tetap di dalam masjid itu tertidur, maka ketika tertidurnya itu ketika dia sudah niat untuk beriktikaf di dalam masjid, maka tidurnya pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu, Ustazah, Ummahat, afwan. Mohon maaf lahir batin. Ustazah wa Ummahat, hanya itu saja, mohon tambahan dari Ustazah, Masya Allah. Mohon maaf lahir batin. Akhirnya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Umi Vita dulu. Umi Vita, sudah Ya, siap? baik. Ya, sebentar saya parkir dulu bentar. Baik. Masya Allah. Ya. Baik. Kaidah. Materi ke-28 yaitu adab-adab masjid. Maaf, tadi apa namanya? Ustazah siapa tadi? Eli. Bu Eli ngelewatin satu ya? 2 materi kayak 3 materi. 29, 30, 31, 32 Umi Eli bacanya. Yang sebelumnya. Apa Ustazah? Yang kalau pagi habis kalau sholat fajar. Belum sholat fajar. Iya, pembahasannya iya kan? Iya nggak sih? Oh yang itu kalau engkau melakukan sholat sunnah fajar subuh di rumah itu. Ya Ustazah. Iya. Oh iya. Iya itu Baik, kelewat. Ustazah. Iya baik Belum Ustazah. itu belum saja. Yang judulnya gini, adabul khuruj ilal masjid, adab keluar menuju masjid. Tadi itu kan, ketika engkau telah selesai dari bersucimu. Ustazah, saya baru mau baru mau bacakan. Oh gitu. Yang Tadi saya afwan tadi kepental jadinya dilompatin sama Umi Eli. Oh gitu. Nah itu makanya. Ya siap. Lanjut. Baik. Adab-adab keluar masjid.
Ketika engkau telah selesai bersucimu, maka sholatlah 2 rakaat di rumahmu, yaitu 2 rakaat subuh, sholat sunnah qobliyah, itu jika fajar sudah muncul. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau keluar menuju ke arah masjid. Dan janganlah kau tinggalkan sholat berjamaah, apalagi jamaah sholat subuh. Sholat jamaah itu melebihi sholat sendirian 25 derajat. Jika engkau menyepelekan keuntungan yang seperti ini, maka faedah apakah yang kamu dapatkan ketika mencari ilmu? Padahal buah dari ilmu itu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ketika engkau berjalan menuju masjid, maka berjalanlah dengan santai, pelan dan tenang, serta jangan tergesa-gesa, dan ucapkanlah ketika di perjalananmu doa yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memintamu melalui orang-orang yang memintamu dan melalui langkahku ini, bahwa aku tidak keluar untuk kejelekan, untuk kekerasan, untuk ria dan sombong. Aku keluar karena takut murkamu dan karena mencari ridhomu. Maka aku memintamu agar kau selamatkan dari neraka, agar kau ampuni dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali dirimu. Afwan Ustazah, saya hanya bisa membaca karena di perjalanan, mohon nanti penjelasannya ya Ustazah. Baik, selanjutnya untuk materi ke-30 akan disampaikan oleh Umi Lani, silahkan. Umi Yuyun, Umi Vita. Salah, maaf, Afan, Umi Yuyun. Afan, silahkan. Umi Vita. Syukran jazakillah khair, Umi Vita. Afan, materi ke-30, ke-31, 32 tadi sudah dibacakan oleh Umi Eli. Jadi saya 33 aja ya, apa mau diulang lagi materi ke-30-nya? Supaya aja materi punyanya Umi Yuyun aja ke-30. Oh, ke-30 aja ya. Yuyun dapatnya apa? Nggak apa-apa. Materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ana akan menyampaikan materi ke-30, yaitu ketika ada yang berjualan dan mencari barang hilang di masjid. Dan ketika engkau melihat ada orang yang berjualan di dalam masjid, maka ucapkanlah Arbahallahu tijaratik. Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepadamu. Dan jika engkau melihat di dalam masjid ada orang yang sedang mencari barangnya yang hilang, maka ucapkanlah radhiyallahu alaika dolatak. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Seperti itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Afwan, mungkin materinya saya belum dapat referensi lagi yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kenapa-kenapanya ini nanti mohon kita diskusikan secara bersama-sama ya Ummahat, karena keterbatasan ilmu Ana ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, mungkin yang maksud Ustazah ini ya, Ana tertinggal. Afwan Ustazah. Ana bacakan ya Ustazah. Izin. Bukan. Sudah dibaca tadi sama Tadi sudah dibaca sama. Oh, udah ya. Ini ada yang tertinggal yang kalau engkau belum melakukan sholat sunnah rakaat fajar sebelum subuh di rumah, maka engkau boleh melaksanakannya di masjid. Yang itu Ustazah. Dan secara otomatis sholat itu juga menjadi sholat tahiyat masjid. Enggak, Meli. Bahasan tentang tahiyatul masjid itu nanti ada lagi di materi ke-31, ke-32. Nah, jadi tadi Meli itu semuanya. Oh iya, ya. Umi lagi kurang fokus. Apa Ustazah? Masya Allah. Ya Allah. Barakallahu fikunna Umi Tini, Ukhti Afifah, kemudian Umi Vita, kemudian Umi Eli, dan Umi Yuyun.
Baik Ustazah, mohon Ustazah kita diskusi langsung atau bagaimana Ustazah? Sudah selesai? Ya, ulas sedikit ya. Naam Ustazah. Tafadholi maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita masih di kelas ini dari pertemuan pertama, mungkin kita sudah pernah membahas ini ya. Waktu kita offline juga di Depok itu, kita pernah bahas ini tentang sholat tahiyatul masjid dan adab-adab masjid, tapi mungkin kurang detail. Dan tadi juga di adab tayamum yang pertama itu, memang kalau di kitab ini agak lengkap dan agak detail gitu. Berbeda dengan yang di kitab fikih Safinatun Najah yang pernah kita pelajari ya. Jadi kalau yang di kitab ini dan lebih ke seperti saya sering bilang, ini fikihnya kelas 2. Kayak tadi itu ya, di masjid itu nggak boleh ngomong, di masjid itu nggak boleh jual beli, nggak boleh nyari barang hilang, bahkan barang hilang tuh nggak boleh gitu dicari di masjid itu. Jadi ini udah fikih tingkat tinggi. Jadi kayak kita sekarang ini kan masjid itu multifungsi kan, multifungsi buat tablik akbar, buat kajian, bahkan ngomong politik pun kadang di masjid gitu. Untuk kesejahteraan umat, untuk pengumuman orang mati di masjid kan. Tinggal betul. Nah, bagi orang tasawuf itu masjid itu pure gitu, hanya untuk berhadapan dengan Allah gitu. Nah, pada zaman Rasulullah ini nanti jangan menyalahkan yang lain ya. Artinya jangan nanti, wah dia kok ngapa-ngapain di masjid tuh orang-orang itu gitu. Apalagi Jogokarian itu kan. Dia full anunya itu, aktivitasnya itu. Masjid Jogokarian yang di Jogja itu kan terkenal itu. Sosialnya, eh, pendidikannya gitu kan. Bahkan sekarang tuh ada yang membuat kayak meeting hall di bawah masjid gitu. Nah, ya mungkin kalau meeting hall di bawah masjid atau di luar masjid, ya itu lebih baik daripada ngadain acara itu di dalam masjid, tapi perihal dunia gitu. Nah, ini adalah fikih orang yang tingkatannya udah di atas awam, udah lumayan lah gitu ya. Kalau bahasa bahasa apa namanya tasawuf itu awam, khawasul khawas gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti kita sudah mempelajari ini, terus ngelihat orang melakukan yang sifatnya duniawi di masjid, terus menyalahkan gitu, jangan sampai ya. Nah, jadi kalau yang dibacakan tadi sama Bu Eli itu kan sempurna banget gitu menjadi umat yang cinta ibadah dan cinta masjid. Begitu masuk ke masjid itu sudah tidak lagi ngurusi, jangankan apa namanya ngobrol dunia ya, dunia kita yang hilang saja di masjid itu udah nggak dicari gitu. Artinya andai semua memahami itu, ketika masuk ke masjid itu tidak ada pencuri, semua aman, nyaman. Tapi kan nggak semua begitu sekarang ini. Ada saja orang justru maling dia di masjid gitu. Ya, Ya kan? Maling di masjid. Akhirnya kita sendiri kan yang tidak berniat maling takut juga sampai ke kemalingan gitu. Akhirnya sambil sholat pun was-was menjaga tas gitu. Karena memang situasinya ya tidak di lingkungan yang betul-betul semua bertasawuf gitu. Tapi sebisa mungkin kayak tadi tuh ya, dari rumah itu sudah wudhu, terus apalagi sholat fajar ini jangan sampai tertinggal untuk berjamaah, ini kan untuk laki-laki ya, khitabnya untuk laki-laki. Dari rumah sudah wudhu,
kemudian sholat sunnah, baru berangkat ke masjid. Nah, kalau semua pengen ke masjid seperti itu, lah yang jauh gimana? Yang jauh akan tertinggal masbuk kalau dia misalnya sholat sunnah dulu di rumah misalnya kan. Otomatis dia lebih cepat ke masjidnya, bahkan mungkin orang masih tarhim, dia udah berangkat ke masjid. Akhirnya tidak dapat sholat sunnah fajar di rumah. Jadi yang dekat dengan masjid, kan nggak semua orang dekat masjid rumahnya. Mesti kan jauh-jauh. Kalau semua mau numpuk di masjid, mungkin masjidnya kayak di apartemen yang tinggi gitu kan, paling bawah itu masjid. Kalau di Mesir, Mesir di Arab tuh kayak gitu. Mungkin bisa tinggal turun lift saja. Kalau ini di Indonesia ini ada jarak 1,5 kilo, ada jarak 2 kilo ke masjid gitu. Nah, jadi dari rumah itu sudah wudhu, nyampe masjid itu sudah tidak melakukan aktivitas lain, tidak membawa HP, masuk langsung sholat tahiyatul masjid, langsung berzikir, membaca Al-Quran, pokoknya perbanyak ibadah lah. Nah gitu. Ya, jadi yang dibaca di sini jangan sampai kita keliru nanti mau nyalahkan orang. Itu saja ulasan dari saya, silahkan untuk berdiskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan kepada Ummahat yang mungkin mau bertanya atau mau berdiskusi materi ke-26 sampai ke-30 tadi. Pada pelajaran besar. Daripada apa? Ustazah, izin bertanya Ya, silakan Umi. ya. Yang tadi adab masuk ini ya, adab masuk masjid yang nomor 29. Ya di situ ada tidak boleh berbicara politik kecuali zikir karena itu rumah Allah. Tapi sekarang kan kata Ustaz kita udah lebih luas lagi. Jadi intinya kalau saat ini bicara dalam politik boleh, tidak mengurangi pahala kita ke dalam masjid. Nah, itu pertanyaannya. Terus yang kedua tadi tentang ini, kalau ada barang hilang, itu doanya kan artinya semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Jadi intinya, jadi kalau udah hilang kita jangan cari, biar aja di dalam masjid itu. Nah itu aja, Ustazah mohon pencerahannya. Apalagi sekarang kan lagi, ini yang balik yang ada masjid tadi, sekarang kan lagi musim kampanye. Saya pikir kan salah satunya kita bukan jihad ya, jadi kayak siar agama kita ngajak cari yang mendekati religi gitu ya, pemimpin yang mendekati lebih ke yang ke agama gitu kan. Jadi kalau kita ngajak gitu, bukan ngajak apa ya, bukan kampanye juga, cuman kasih masukan dari yang baik, ini loh yang terbaik. Misalnya di WA juga kadang-kadang ada satu WA nggak mau bicara itu. Tapi kalau saya karena ada satu WA yang khusus Majlis Taklim, saya pikir saya buka itu nggak apa-apa. Saya pikir kita siar agama karena kita memilih yang terbaik dari yang baik, dan kita lihat ada satu pasangan yang emang yang lebih agamais gitu saja. Nah, bagaimana menurut Ustazah? Mohon pencerahannya. Ustazah. Lanjut yang lain. Yuk. Mana Vita? Mbak Vita masih ya, sibuk ya? Kayaknya masih di jalan, Ustazah. Oh iya. Ya, kalau gitu langsung saya jawab. Tadi saya udah bilang bahwa apa namanya? Kalau yang kita baca ini kan fikihnya kelas atas ya. Jadi sudah tidak melihat dunia lagi ketika masuk ke dalam masjid itu. Tapi kalau misalnya sekarang itu masjid digunakan untuk bicara politik, bahkan di zaman Rasulullah itu masjid juga dipakai untuk bicara politik, artinya kenegaraan ya, bukan politik, kenegaraan lah ibaratnya. Bicara sosial, bicara ya apalagi bicara pendidikan agama ya, di masjid itu pusatnya. Tetapi lebih baiknya lagi kalau masjid itu menyediakan ruang-ruang khusus. Sekarang tuh kalau masjid-masjid
yang sifatnya Islamic Center lah gitu ya, kayak Islamic Center lah. Dia di situ ada Darul Munasabat. Kalau di Mesir rata-rata masjid seperti itu ya. Darul Munasabat namanya. Darul Munasabat itu tempat untuk beberapa kegiatan gitu. Jadi seperti pernikahan bisa, tapi bukan di dalam masjidnya, di Darul Munasabatnya itu, di meeting hall-nya itu. Pelataran. Iya, enggak, dia ada ruang khusus di bawah atau di sampingnya gitu. Kalau masjidnya itu kan tempat sholatnya ya, tempat sholat yang ada mihrabnya, yang ada karpet khusus, itu tempat sholat. Nah, kalau untuk membicarakan hal-hal yang lain bisa di halaman, bisa di teras, bisa di itu tadi meeting hall-nya itu. Kayak di Lombok ini kan ada Islamic Center itu di bawah itu sama besarnya dengan yang di atas tuh. Itu tempat orang membuat acara, mau seminar, mau pernikahan. Bahkan sekarang tuh di masjid tuh ada ruang konsultasi agama gitu, ada ruang pendidikan agama yang sifatnya non formal mungkin seperti TPQ, tahfiz Quran di masjid itu difasilitasi kan. Nah, khusus untuk yang tempat sholat itu sebaiknya gitu kan. Kalau dulu zaman Rasulullah mungkin masih terbatas gitu ruang membangun masjid aja mereka kan masih dengan manual gitu, nggak seperti sekarang gitu kan. Nah, kalau sekarang ini lumayan berkembang. Artinya tidak menutup jalan pahala yang sama ketika di masjid itu membicarakan hal-hal yang baik lainnya. Tetapi orang sufi itu yang kita bahas ini di kitab ini tidak akan membicarakan hal lain kalau sudah di dalam masjid. Intinya begitu. Nah, kalau misalnya ada yang lain sekarang, ada yang sambil sholat ya sambil bicara duniawi yang sifatnya tolong menolong lah, tabarruk misalnya, boleh saja, nggak apa-apa. Pahala juga bertambah justru kalau masjid itu berfungsi lebih banyak gitu. Oke, jadi untuk majelis taklim masih boleh ya majelis Ustazah? taklim boleh, majelis taklim. Kalau yang sifatnya majelis taklim, tahfiz Quran itu boleh gitu. Yang saya peringatkan gitu ya, untuk membicarakan dunia. Ya tadi itu seperti orang tiba-tiba di masjid itu transaksi jual beli misalnya, atau transaksi bisnis di dalam masjid. Nah, itu kan Rasulullah sampai mengajari doanya supaya Allah jangan memberkahi usaha itu gitu. Tapi suka Dan ini Ustazah mereka bikin pembenaran, jadi transaksinya itu semacam kayak bayar iuran infak atau apa. Saya bilang jangan di dalam masjid. Tapi ya itu namanya jamaah suka, ini saya bayar yang boleh. Nah itu suka gimana ya bilangnya seperti itu gitu loh. Kadang-kadang suka susah juga di jamaah kalau untuk dibilangin jangan kalau transaksi. bayar infak ke masjid ya boleh, tapi ini maksudnya misalnya kita COD di pelataran masjid boleh, tapi ini di dalam. Ya, Misalnya di dalam, di dalam masjid saya di dalam maksudnya. masjid sedang sholat gitu kan, terus dia masuk duduk ke sampingnya menyerahkan barang, memberikan uang, nah itu yang nggak boleh gitu maksudnya kalau orang-orang sufi gitu loh. Terus di dalam masjid misalnya apa itu hadroh, terus di dalam masjid memainkan HP itu kalau orang sufi itu nggak boleh gitu. Iya nggak boleh. Nah kalau kita di mana sekarang masih ada yang kayak gitu, pahalanya berkurang. Kalau pahala itu kan Allah yang tahu ya. Allah yang tahu ya. Oh, Kalau masalah pahala. Tetapi kadang-kadang ada ada yang jual jilbab, jual kue sambil ya, habis taklim. Oh ini nah itu susah iya. dibilangin Nah, itu di dalam masjid itu nggak boleh. Keluar dulu di terasnya kan bisa. Gitu loh. Tapi kalau untuk ngobrolin tentang misalnya tentang kajian ya lagi tanya jawab masalah ya seperti inilah itu boleh. Untuk taklim boleh gitu. Nah, kalau misalnya mau mengikuti ya kita biasa biasa mempelajari kemudian menerapkannya kan. Nah, seperti itulah. Kalau setelah membaca kitab ini, tapi jangan nyalahin orang lain nanti.
Iya. Tapi kalau Ya mereka sudah boleh-boleh saja. dibilangin mereka masih menjalankan, biarin aja, bukan urusan kita lagi ya Ustazah ya. Misalnya jual beli di dalam masjid, kita udah bilang jangan sini Nah, kan keluar kita kan. nggak bisa melarang mereka untuk tidak jual beli di dalam masjid. Iya, Sebenarnya hanya ya sampaikan saja ini doanya Rasulullah seperti ini. Tapi kalau mereka mau masih melakukan ya sudah, bukan tanggung jawab kita juga. yang penting udah Gitu. disampaikan. Ya Ustazah, jazakallahu khair. Ya. Nah, tadi itu kan ya kalau ada yang hilang juga, Iya. misalnya kita melihat orang nyari-nyari barangnya, ini barang saya hilang. Bahkan Rasulullah mengajarkan, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu. Kan begitu. Artinya, ya tadi Bu Eli udah nerangin bahwa bagi kaum sufi, kalau ke masjid itu ya sudah, tidak ada yang maling, tidak ada yang nyari kemalingan, tidak ada yang nyari barangnya yang kemalingan karena tidak ada maling gitu. Tapi kan nggak semua. Nah, sekarang Iya. masih ada yang kemalingan, ya nyarilah, cari barangnya. Jadi karena kita bukan sufi ya kali ya Ustazah, jadi nggak apa-apa kali ya. Bukan masalah bukan sufinya, maksudnya ya eh, karena lingkungannya yang tidak Oh tidak iya, paham gitu. tidak mendukung ya lingkungan. Iya, tidak paham. Iya, iya. Apa kemudian kita membedakan antara sikap kita dengan sufi? Saya bukan sufi. Enggak. Kita, sebenarnya sufi itu akhlak ya. Akhlak gitu. Bukan dia itu kemudian beda dengan kita. Enggak. Justru malah para sufi itu akhlaknya lebih baik daripada orang awam. Gitu. Kalau saya bilang kitab ini adalah kitab para sufi, Imam Ghazali itu penghulunya sufi. Maka otomatis kita berharap bisa mencapai derajat itu gitu. Sufi dan Makanya kalau Salafi itu hampir sama ya Ustazah? Enggak, apa bedanya? beda Sufi beda dan beda Salafi beda beda. beda jauh beda. Jauh ya. Justru malah eh, eh, Salafi dengan Sufi itu sering bertentangan ya. Hmm. Tapi Tapi nantilah ketat juga bahasnya Salafi repot. itu ketat juga ya Ustazah. Dia Oh lebih enggak, kayaknya ada yang bilang sih kaku gitu loh kalau orang Salafi. Betul ya Ustazah? enggak. Kalau Salafi itu masih tingkatan bawah, jauh bawah Sufi. Oh, Sama saja kita dengan orang awam itu, kaum Salafi itu. hmm. Ya Ustazah paham. Ya, ya fikihnya beda sama kita. Mereka Iya. tidak menganut mazhab arba'ah, tidak menganut 4 mazhab. Fikih-fikihnya kaum Salafi itu mereka hanya menganut satu fikih saja, fikih Wahabiyah. Nah, Islam jadi jamaah Salafi bukan Ustazah? Islam jamaah. ahlu sunnah wal jamaah. Bukan Islam jamaah yang ada sekarang, kan ada komunitas Islam jamaah yang kalau kita masuk bukan anggota dia najis gitu loh, haram. Nah, ya. Kan ada. Nah, itu Wahabi itu. Dia bikin karena Oh, apa namanya yang seperti itu tuh tidak diterima, mereka membuat komunitas-komunitas atau nama-nama lain. Tapi kalau hmm. sudah membedakan derajatnya antara kita dengan mereka, itu udah jelas itu dari kaum yang sama. Hmm. Tuh, Masya iya. Allah, itu jadi golongannya apa ya Ustazah, saya suka bingung. Emang dia nganggapnya benar ya, tapi gimana ya? Itu kan ada yang artis kayak Ida Royani, Kenan Nasution masuk ke situ dari dulu tuh. Jadi kalau ada orang yang ada teman itu kan suami meninggal minta didoakan di komunitas Islam jamaah. Tapi karena suami bukan masuk anggota itu dibilang haram, dia nggak mau doakan gitu. Nah, kayak gitu. Bingung kayak, tapi itu Ya, komunitasnya kuat gitu loh. ya aliran-aliran yang Hmm. keliru. Nanti loh alam di sana ya, di akhiratnya masuknya kemana, surga apa? Nggak tahu deh. Bisa dia ya. Saya pengen bahas, tapi itu agak sensitif ya, agak sensitif. Nanti belajar fikih aja deh. Iya deh, terlalu berat untuk Ya, itu. Ya udah jangan oke. lupa juga. Ya. Iya, ya silakan yang lain.
Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Mahat. Kayaknya hawa liburan ini ya Ustazah. Emang liburan? Emang lagi liburan? Tanya hari Iya, Kamis libur. tanggal Isra merah. Mi'raj, Oh, Imlek. Ya, Jadi banyak yang bablas. oh, ini yang kan kampanye cuti besok 4 hari aja itu. udah pada datang dari daerah-daerah. Oh, Izin bertanya Ustazah. Ya, iya, silakan. Bunda, Apa nggak sehat. buka kamera ya sembari masak soalnya. Aduh, Iya, maaf. iya, iya. Itu Ustazah tentang tayamum. Apa tayamum di situ kan sebenarnya masih dijelasin secara kata-kata. Kalau secara prakteknya itu seperti apa ya Ustazah ya? Maksudnya eh, cara apa ngambil apa sih namanya debunya, terus kemudian cara aplikasi ke tangannya gitu loh. Itu kayak gimana ya Ustazah? Pokoknya kita Saya dulu pernah ya? pernah Lupa ya? lupa Atau kayaknya lagi sih nggak saya. hadir waktu itu? Kan kalau di Safina kan mungkin nggak jelas banget gitu ya. Kalau yang di sini maksudnya itu seperti apa ya? Ayo Modelnya buka seperti apa? kamera. Siapa ini? Bulani mana Bulani? Kita aja Ayo Ustazah. Terima praktek, kasih. praktek tayamum, Assalamualaikum. praktek tayamum. Siapa yang masih ingat praktek tayamum? Jarang pakai ya. Kalau kalau saya sering pakai. Iya, Kalau nggak lagi pernah, jarang-jarang tayamum itu biasanya. pergi-pergian. Iya, jarang Ustazah. Soalnya airnya masih banyak kalau Iya kemana-mana. betul. Wah, Tayamum. HP saya lagi nggak bagus kali ya. Nah, apanya saya yang nggak bagus. Bagus kok. Udah cantik. Iya, 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 iya. Tayamum nih. Ini bisa nempel di mana saja yang ada debunya karena begini aja kita nih ada debu kan. Nah, tapi yang lebih afdol lagi debu itu nampak gitu. Artinya kalau misalnya ada di kaca jendela nih atau di lemari lemari baju Betul. itu ya yang udah lama yang enggak pernah dilap-lapin. Nah, itu dan udah pasti suci kalau yang nempel di barang kayak di rak buku ini, nah, bisa ditempel gitu. Nah, kalau misalnya debu yang dari tanah, yang ya dipastikan suci, nggak ada kotoran kucing ya, Sekarang campur banyak pasti. kucing. Iya, jangan sampai ada kotoran kucingnya. Terus dia yang harus memiliki debu yang halus itu. Debunya yang halus kayak tepung itu. Jadi kalau di gini kan tuh terbang ya debunya itu. Nah, itu yang dipakai tayamum itu. Bukan debu yang basah lagi. Lepotan dong nanti maskeran. iya. Jadi kalau misalnya tahu ini enggak buat nampi beras itu. Nampi beras tuh. Sampah, Apa itu? Nampah sampah iya, namanya. nampah. Tampah, tampah. Nampak, Ya. sampah atau Kalau sampah. misalnya kalau misalnya di kampung yang masih banyak tanah, tanah debu itu. Misalnya dalam tampah kita tinggal tepuk ya. Mohon maaf ini tangan terbuka sampai ujung siku lebih. Atau misalnya saya dari saja benda yang ada di depan saya ini misalnya ini berdebu gitu kan. Debu. Terus tepuk, tepuk, terus gini kan lagi. Ini kan biar debunya itu tidak nempel di sini. Hanya debu yang seperti tepung itu, yang nggak nampak. Gitu. Jadi ditempelkan di bendanya, kemudian nah, ini praktek tayamum ya. Kemudian yang pertama itu kan muka. Udah niat nih dalam hati, saya niat tayamum untuk dibolehkannya sholat lillahi ta'ala misalnya. Nih, terus ini tuh. Langsung usap ke muka dari bawah nih. Dari jempolnya ini dari bawah. Pelan-pelan sampai sentuh ke ujung telinga itu.
ujung rambut tuh, ini rambut tumbuhnya rambut baru begini. Nah, jadi debu ini tidak langsung anu apa muka itu sembarang gitu, tidak langsung sembarang gini-gini enggak. Jadi karena debu ini kan terbatas dalam tangan ini, dalam telapak tangan ini. Jadi gini Kak, habiskan yang di ujung-ujung sini, terus baru tengahnya. Nah, gitu. Ratakan ini matanya sentuh semua. Nah, kalau misalnya udah dirasa sempurna, kalau tayamum itu tidak harus yang kayak kita pakai air itu yang di sela-sela halisnya, enggak. Yang sentuh permukaannya saja. Itu ya. Boleh 2 kali dan boleh 3 kali. Kalau dirasa sempurna dalam 1 kali, cukup 1 kali. Kemudian ingat tayamum itu hanya 2 saja yang diusap ya. Diusap bukan dibasuh. Kalau dibasuh itu dengan air. Kalau dibasuh dengan debu, diangkat dong debunya. Prok, prok, prok di muka. Itu enggak keliru ya. Nah, kemudian yang kedua kali, tepukan lagi tangannya ke tanah, ke debu. Ini kan. Terus ini kan tangan kanan dulu yang diusap. Maka tangan kanan ini ditumpangkan ke ujung tangan kiri. Telapak tangan kiri. Ini gini. Jadi naik. Pelan-pelan naik belakangnya. Belakangnya lebihkan. Terus baru yang depannya. Yang arah jempol. Baru ke sini. Di sini kan ada debu nih untuk tangan kiri. Maka masukkan tangan kiri. Ini kalau dari sana tangan kanan saya ya. Nampak. Nah, ini kan ini masih ada debunya kan. Jadi yang ini dulu habiskan begini. Baru sampai sini baru yang depan jempol tangan saya ini yang baru Ke atas. jadi debunya Begitu. kena semua nggak gini ya, nggak gini. Nggak gini cara mengusap. Gosok-gosok cuma. Iya, jadi Habis debunya. habis debunya dong. Jadi gini, terus tangan kanan duluan, kenakan semua. Ini Belakang siku, terus ke depan. terus ini kan, terus nah ini ketemu lagi. Udah sampai situ, nggak ada usap kaki. Ambil debunya cuma Cuma sekali ya Ustaz ya. sekali saja. Kalau misalnya dirasa, oh kayaknya saya ragu belum sempurna, ambil lagi tepuk lagi debunya, ini kan, baru sempurnakan 2 kali, boleh juga 3 kali, ya maksimal 3 kali, nggak boleh lebih dari 3 kali ya. Gitu Bu Nurbaiti. Jazakillah khair Kalau Ustazah penjelasannya. kalau misalnya jenengan bawa mobil macet di tengah jalan, terus berniat kan, saya mau sholat jamak aja di rumah, jamak jamak sama isya. Misalnya pulang kantor jam 5, tapi sampai jam 7 masih macet di tol misalnya nih ya, yang jauh mungkin kantornya. Akhirnya ya sudah, sholat aja lah di mobil gitu kan, nggak mungkin keluar dari mobil terus tinggalin kita sholat ke masjid kan nggak mungkin. Iya ya. Kecuali ini terjebak di tengah-tengah jalan kan, nggak jalan kagak, mundur maju nggak bisa. Akhirnya udah di mobil itu mobil itu kan berdebu, itu mobil-mobil Ya, itu berdebu. kursinya. Nggak usah di bawah di kaki kita, itu nggak usah. Yang di kursi, yang di kaca ya. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya tadi pagi baru dibersihkan nih, ya keluar aja sebentar. Kaca luar itu. Jadi kalau debu yang nempel di mobil kita yang di luar itu udah jelas suci. Sekarang memilih debu yang suci itu artinya yang debu yang di bawah, yang tanah yang kering itu kan harus dipilah-pilah dulu agar kita ambil yang suci.
Tapi kalau yang di mobil nempel, udah jelas suci itu, nggak kena apa-apa. Debu jalanan itu suci ya. Kalau misalnya perempuan yang nyengser anunya bajunya kepanjangan itu kan masih boleh dipakai untuk ibadah. Jelas ya Bu Nurbaiti ya. Boleh dipraktekkan kalau nggak ada air di komplek. Jazakallah khair Ustazah. Ya ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan sama Ustadz dulu waktu saya zaman SD belajar Safina. Tapi kan di Safina itu kan nggak jelas ternyata Ustadz itu menukil dari kitab ini ya gitu. Persis seperti ini gitu. Nah, Iya. Ustazah. Jazakallah khair Siap. Ustazah. Oh iya Ki. Ya, ada lagi yang lain? Afwan Ustazah mau tanya Silakan. ya, mengenai sholat tahiyatul masjid. Mm-mm. Jika misalnya dalam sholat subuh berjamaah di masjid itu kita datang mepet, yang harus didahulukan mana sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah subuh? Mengingat sholat sunnah subuh besar sekali ya pahalanya, dunia dan seisinya. Itu pertanyaan pertama. Kedua, itu kan tadi sholat subuh ya, sholat apa? Tahiyatul masjid jika mau jamaah sholat subuh. Kalau sholat yang lain misalkan sholat asar gitu, kita datang juga mepet. Yang didahulukan mana sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah asar gitu Ustazah. Terima Iya, kasih Ustazah ya. silakan dijawab. Ini udah pernah dibahas di waktu di rumah yang Iya. Umi Tini ya, Mbak. Jawab Umi Tini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Jawab itu ya. Kalau nggak saya yang waktu di Eyang Ma itu, yang saya panggil jawab itu, kalau mepet bisa langsung sholat itu apa fajar sebelum subuh. Ya itu jadi sholat tahiyatul masjidnya itu otomatis bisa aja pahalanya sama gitu ya kalau nggak salah ya bisa aja. Jadi saya mindset saya kalau udah mepet yang diambil sholat sebelum subuhnya bukan tahiyatul masjidnya gitu. Tahiyat waktu itu sebentar ada dibicarakan tahiyatul masjid bisa setelah itu. Tapi kan pernah dibantah ada yang bilang tahiyatul masjid dulu. Cuman kalau nggak salah Ustazah bilang perlu enggak harus tahiyatul masjid dulu. Betul nggak Ustazah? Mohon maaf kalau salah. Seperti itu Ustazah. Iya, gini, tahiyatul masjid dengan sunnah qobliyah itu sama-sama sunnah. Nah, kalau misalnya ada kesunahan yang lebih, maka artinya ada yang sunnah muakkad di sana, prioritas yang muakkad gitu. Kalau nilainya sama-sama sunnah, ambil salah satunya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada prioritas seperti sholat subuh, qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia ini dan seisinya. Maka ambil dia sholat sunnah qobliyah subuh. Sunnah tahiyat masjidnya kan nggak bisa dilakukan setelah sholat, nggak bisa. Berarti tertinggal. Ya tidak apa-apa, namanya juga sunnah kan. Kalau masih bisa dilakukan, dilakukan. Kalau tidak bisa, ya apa mau dikata. Daripada kita tertinggal lagi sholat wajibnya misalnya eh, kemarin tuh saya bahas di majelis lain ya. Ini di kitab ini juga kan orang sudah saya bilang di kitab ini hanya sunnah dan wajib. Jadi orang-orang sufi nih mudah-mudahan kita bisa meneladani ya. Jadi jangankan meninggalkan sholat, tertinggal jamaah saja, tertinggal takbir saja mereka itu taubat gitu. Tertinggal masbuk 2 rakaat misalnya sholat zuhur, sholat asar, itu mereka taubat gitu. Kalau kita ini kan taubat ya kalau buat kesalahan saja kan. Tapi kalau para sufi itu lengah saja tidur yang terlalu panjang saja dia tidur lelap saja kaget gitu. Kemudian bertaubat, langsung istighfar dan kemudian sholat taubat gitu. Karena mereka itu ada dalam satu kisah itu mereka berkuda kan bareng berkuda. Terus ini kisah sahabat ini, cuman saya lupa siapa nama sahabatnya itu.
Dia berkuda bareng sama teman-temannya, tiba-tiba dia tertinggal. Padahal selama ini selalu bareng. Terus, teman-teman, kenapa kok kalian bisa berkuda cepat sekali sementara saya tertinggal gitu. Padahal di dunia nyata saya ini adalah orang yang pandai berkuda dan paling unggul lah di antara kalian. Ternyata dibilang apa? Kamu kemarin masbuk. Gitu. Kamu kemarin sholatnya masbuk. Jadi tertinggal rakaat saja, bukan tertinggal jamaahnya. Nah itu. Para kaum sufi seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka gitu kan. Sholat awal waktu, di akhir waktu itu udah ketar-ketir kalau mereka. Jadi gitu Mbak Reni ya, diambil yang prioritas kalau sama-sama nilainya. Kalau misalkan antara wajib dengan sunnah misalnya begitu datang, sholatnya udah takbir nih, sholat wajibnya. Maka tinggalkan yang sunnah. Nggak perlu sholat eh, nggak perlu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kalau misalnya di subuh itu ada prioritas sholat qobliyah subuh, maka ambil yang qobliyah subuhnya kalau masih ada waktu. Dan kalau dibilang nanti kan bisa sholat tahiyatul masjid setelah sholat wajib. Kalau subuh kan nggak bisa. Subuh, asar kan nggak bisa. Jadi kecuali yang sholat-sholat yang lain boleh. Tiba-tiba saya nyampe masjid langsung duduk, lupa sholat tahiyatul masjid. Ya dikerjakan ketika ingat gitu. Misalnya kajiannya ya masih jam 4. Kajiannya masih jam 4, datang jam 3, kan masih ada 1 jam. Terus langsung duduk aja ngerasa belum waktunya sholat, belum jamnya sholat gitu. Padahal kita punya tahiyatul masjid itu masuk kapan saja ke masjid itu, bahkan setelah sholat asar. Kita dari rumah setelah sholat asar masuk ke masjid untuk nunggu sholat maghrib, itu boleh sholat tahiyatul masjid. Gitu. Oke. Itu Mbak Reni ya. Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Silakan yang lain. Ustazah, Anda mau tanya Ustazah? Nggak boleh. Pajaknya. Masya Allah. Ini Gimana? Ustazah tanya yang tadi tata cara mandi. Ada di buku yang lain juga tentang fikih ibadah. Ada dari hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga tuh ada menepukkan tangan ke tanah atau dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Kalau di sini kan nggak ada ya Ustazah. Iya. Nah yang ini maksudnya ya, Gimana? dari pertama, membasuh telapak tangan sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian yang kedua, membasuh kemaluan. Yang ketiga, menepukkan tangan ke tanah atau dinding sebanyak 2 atau 3 kali. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, menuangkan air ke kepala. Keenam, mengguyurkan air ke sekujur tubuh. Ketujuh, menjauh dan membasuh kedua kaki. Nah ini hadis riwayat Bukhari saja. Oh. Nah, saya baru nemu juga itu, baru dengar. Iya, Nggak makanya tahu prakteknya menepukkan apa tangan atau kaki ke tanah itu faedahnya apa gitu. Saya kurang tahu kalau yang itu ya, Mbak Nia ya. Nanti coba kita cari sama-sama anunya takwil hadisnya. Cuman saya pengen ulas juga tadi masalah mandi ini dengan sabun dan sampo. Oh iya. Ya, Umit ini kan baca tadi ya. Iya. Memang mandi itu sesuai syaratnya itu ya, sesuai syarat dan ketentuannya itu hanya mengalirkan air, artinya dari atas kepala sampai ke bawah. Jadi bukan membersihkan badan dari daki dan apa namanya kotoran gitu. Jadi mengalirkan air dari atas secara bahasa gitu ya. Mengalirkan air dari atas sampai bawah dan menyampaikan air itu ke sela-sela badan gitu. Itu cukup. Nah, bagaimana dengan yang mandi pakai sabun, pakai sampo gitu? Ya. Jadi pertama kali
pertama kali tadi tuh udah dibaca juga ya. Jadi boleh pakai sabun, pakai sampo, tapi setelah tadi itu menyelesaikan rukun yang tadi. Selesai rukun itu mengalirkan air dari atas sampai bawah, kemudian udah tuh sampai situ selesai tuh. Mandinya selesai. Nah, langsung bersampo, sabun, bersih siram lagi kan. Siram lagi. Jadi mandinya sempurna lagi. Nah, kalau misalnya mau mandi dulu, bukan mandi suci, mandi bersih-bersih ya. Boleh juga mandi dulu bersih-bersih dengan sampo, dengan sabun, terus disiram, dibilas, bersih semua, baru siram dari atas ke bawah itu ngalirkan air berkali-kali dengan niat mandi suci. Gitu. Boleh. Iya. Gitu ya. Sama kayak kita mau nyuci nyuci baju itu kan heboh itu rame di sempat dibahas sama Buya Yahya di YouTube-nya kan kalau mau membersihkan pakaian dibersihkan dulu pakaian itu dengan tanpa menggunakan deterjen dan ya pemutih atau apa gitu pembersih lainnya. Setelah itu baru misalnya dari air kencing bayi misalnya kan ompol misalnya buang dulu dengan air dihilangkan dulu najis baunya dan lain-lain baru digiling dicuci dibuang airnya baru dengan sabun dengan deterjen lainnya yang memang mau seperti pewangi lah pemutih lah gitu. Nah, kalau ini bisa dibalik. Kita hilangkan dulu kotorannya semua, najisnya, kemudian dibilas 2 kali. Sempurna juga kan cucian kita. Gitu. Artinya dengan air yang belum diapa-apain kan. Jangan sampai direndam dulu misalnya kalau Buya Yahya itu harus dibersihkan dulu dengan air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Ya kan gitu. Nah, kalau kita dibalik, kita bersihkan dulu najisnya dengan deterjen, kemudian hilang sabunnya itu kan, kita bilas dengan air yang suci dan mensucikan. Kita peras, kita spin. Oh, udah jadi kan? Gitu. Jadi jangan kita repot. Ini banyak yang nanya ke saya, aduh Bu Yaya bilang gini, sementara kita biasa nyuci ya udah masukkan dulu direndam semua, hilang kan bersih kotorannya, najis dan lain-lainnya, debu dan lumpur. Anak-anak kan biasa main di tanah atau makanan juga. Nah, baru dibilas, kan begitu biasanya kita. Ya begitu juga boleh, tapi nanti terakhir berarti niatnya yang suci dan mensucikan itu di akhir. Memang segala sesuatu, segala perbuatan amal dan aktivitas kita ini harus diniatkan dengan baik. Jangan sampai salah niat. Termasuk mencuci, masak, segala macam itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Berarti semua aktivitas kita itu lillah tercatat sebagai ibadah gitu. Biasakanlah Bismillah itu di mana saja. Mau duduk, mau turun mobil, mau naik mobil, mau berangkat, mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terbiasa insya Allah ngapa-ngapain itu nyaman gitu. Oke, begitu. Mbak Nia. Tadi pertanyaannya apa ya? Oh iya, pertanyaannya yang tidak bisa saya jawab, tapi saya ulas. Ya, baik Ustazah. Ada lagi yang lain? Yang lain ada lagi? Ada teman saya masuk barusan. Ukti Syuhada, halo Ukti Syuhada di Bima. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak ilmunya. Iya, alhamdulillah bisa hadir. Itu kenalan Ya. sama admin-adminnya nih. Ahlan Ya, wasahlan. Assalamualaikum Ibu-ibu soleha.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya Izin. suka posting-posting terus dilihat, oh, ikutan dong gitu ya, silakan saja. Izin bergabung, tapi maaf nih, nggak bisa ini nih tutup kepala lagi basah. Nggak Jadi apa-apa. nyimak lihat wajah-wajah orang-orang soleha saja. Amin. Ya Eh, Allah. Amin. Sila lanjut. Naam. siap. Silakan dikembalikan ke moderator. Umi Vita udah aman? Sudah insya Allah. Sudah di tempat sih, tapi masih menunggu anaknya pulang. Gak apa-apa, masih di jalan. Oh, yang mah ada itu yang mah. Yang mah ada, yang mah menyimak Ustazah. Oh gitu. Bulani mana? Saya mau menyapa-nyapa. Ami, Bulani izin antar anak dulu tuh, Bu Ustazah. Yuyun. Oh, yang Endro, Bu Eli, Bu Nurbaiti. Siapa yang nggak hadir ya? Wiwin. Uktinda. Oh iya, itu kemana dia? Lagi pergi cari sesuatu katanya Ustazah. Izin. Terus ini Darnita. Naam. Juga izin Hmm. juga. Oh, Bu Kartarina. Izin. Tidak kabar Ustazah. Oh, gak ada kabar. Ibu itu ya Allah. Ya Gak mau Allah. ditinggal tapi sibuk. Iya Ya, benar. Kemarin tuh anak Wapri juga beliau. Tapi saya nggak mau dikeluarin katanya. Ya tuh kan. pokoknya anak mau tetap ikut katanya gitu. Iya tapi harus hadir. Ya Allah. Iya. Kedepannya kalau nggak sibuk hadir gitu. Itu ya udah. Iya. Iya sudah, nggak apa-apa. Nah, Memang ya ada yang begitu ya. Iya, saya ingatkan kembali ya, ini udah hari ke berapa? 28 ya. 28 bulan Rajab. Kemarin Isra Mi'raj libur, makanya hari Kamis kan. Manfaatkan nih waktu hari Jumat, Sabtu, sampai Minggu apa sampai besok, sampai Sabtu. Untuk lebih banyak beristighfar. Kemudian nanti masuk Sya'ban, kita masih boleh berpuasa yang biasa rajin puasa sampai tanggal 15. Yang belum habis utang Ramadannya segera diselesaikan. Ini bulan-bulan mulia ini. Terus di malam malam 15 Sya'ban juga ada malam mustajab doa. Tuh jangan sampai nisfu Sya'ban ya. Malam mustajab doa itu silakan dimanfaatkan, perbanyak zikirnya. Ini jangan ditinggal nih, gini-gini nih. Terus kita supaya diberikan keberkahan lah. Dan jangan lupa juga doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi sampai ke bulan Ramadan dan bisa puasa ya Allah. Amin. Kita bulan Ramadan tetap ngaji kan? Ngaji. Oh iya, Taya. Kayaknya Boleh, libur. boleh. Kan ada tilawah. Iya. Ngaji. Tilawah dari pagi sampai sore. Iya. Tadarusan. Tadarusan. Tahun lalu sih kan, di tempat lain sih libur nggak tahu. Minggu sebelum Lebaran sama seminggu setelah Lebaran liburnya. Oh gitu. Ada kayak libur. Kalau di Lombok nggak libur. Hari pertama puasa itu justru malah bertambah kegiatannya. Tambah kegiatan. Ngajinya yang biasa seminggu sekali, tiap hari dia ngaji. Masya Allah. Tadarusan aja saja. Jarang ceramah Tadarusan. gitu. Tadarusan subuh, tadarusan zuhur, sampai tadarusan asar. Jadi kapan mau kajiannya, tadarusan. Masya Allah. Ya, kalau bulan Rajab ini adalah bulan istighfar, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat, bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Iya. Perbanyak baca Al-Quran. Siap. Lanjut.
Ya, gitu saja, Mania. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita boleh tutup. Baik, Ukti Ustazah. Sina Baik. kemana, Ukti Sina? Kenapa, Ustazah? Ukti Sina. Oh, Ukti Mi. Sinagawa. Nggak ada, Ya mungkin lagi. Ustazah. Oh, ada itu. Tumben gak ada suaranya. Kenapa Ustazah? Afwan. Tumben gak ada suaranya. Iya Nanti, ada Ustazah lagi kepalanya lagi sakit Ustazah Afwan. oh gitu. Iya. Iya apa namanya buka banyak jam jadi kepalanya cenut-cenut. Oh, iya. Siap. Bukain orang doang Ustazah, belajarnya mah enggak bukain doang. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustazah. Nanti lihat rekamannya kalau nggak fokus Ustazah saya. Iya. Iya, siap. Oke, lanjut. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah kelas kuliah fikih kita pada pagi hari ini. Jazakillah khair Ustazah Enok Mutia atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mohon doanya semoga kami bisa lebih istiqomah lagi dan lebih memperbanyak ilmu lagi agar kami bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya Allah. Syukran jazakumullahu khairan katsiran semuanya sahabat yang telah hadir. Marilah bersama-sama kita tutup acara kuliah fikih pagi ini dengan membaca doa yang akan dilantunkan oleh Umi Nurbaiti. Kepada Umi Nurbaiti dipersilahkan. Terima kasih Ukti kita. Mari kita tutup kaji kita membacakan doa. Sebelumnya kita bacakan Ummul Quran juga suratul Fatihah buat ustazah kita ya. Mudah-mudahan ustazah kita sehat, diberikan Allah kemudahan dalam jalan dalam rangka membagi ilmunya. Buat kita juga semua mudah-mudahan Allah mudahkan ketika kita menuntut ilmu, Allah mudahkan kita menerimanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana Wa atrafan nahar. waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya. Dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam. Serta jadikanlah ia hujjah penolong kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا
antarzuqanal wasiyah wa antarzuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman kepada kami dan kepada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar, kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana atina min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berikanlah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan kembali ke aktivitas masing-masing. Sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin, amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sama Jazakallah semuanya. khair Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.